Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh peserta dan juga Kang Yori yang telah hadir pada webinar hari ini. Senang sekali rasanya bisa menemani lagi teman-teman semuanya di webinar yang diselenggarakan oleh startnow.idn. Nah, sebelumnya kita panjatkan terlebih dahulu puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini, di ruangan Zoom ini secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita ketemu lagi untuk sama-sama menyelenggarakan webinar yang temanya pun sangat luar biasa, yaitu menjadi pemuda harapan bagi Indonesia di masa yang akan datang. Nah, ini juga telah hadir bersama kami pemateri yang sangat luar biasa. Ini ada Kang Yori. Halo Kang Yori. Halo Kang Rohman. Gimana kabarnya Kang Yori? Alhamdulillah luar biasa. Gimana sebaliknya Kang Rohman? Alhamdulillah saya sehat Kang Yori. Alhamdulillah. Oke, Kang Yori, sebelum kita lanjut ke sesi materi nih, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu startnow.idn. Jadi, startnow.idn ini merupakan sebuah platform yang mana platform ini bertujuan dan juga berfokuskan untuk mengembangkan pemuda, yang mana pemuda ini tentunya akan menjadi harapan-harapan baru, akan menjadi pemimpin-pemimpin baru di masa yang akan datang. Terlebih, di masa seperti sekarang, pandemi COVID-19, ini tentunya akan ada banyak sekali tantangan dan juga peluang yang harus dioptimalkan. Dan jikalau kita sebagai pemuda tidak dibekali oleh ilmu yang cukup atau belum memiliki ilmu yang cukup untuk menghadapi bonus demografi tersebut, tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan yang sulit untuk kita hadapi. Oleh karena itu, Karena.idn ini berupaya untuk mengembangkan kepemudaan di hari ini agar pemuda-pemuda ini mampu dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Bayangkan teman-teman semuanya, di masa sekarang ataupun nanti di masa bonus demografi ini telah datang, akan ada jutaan pemuda yang siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru, yang siap untuk mengisi pola-pola baru untuk memberikan penghidupan-penghidupan yang baru di Indonesia. Nah, ini akan menjadi sebuah hambatan ketika pemudanya sendiri belum bisa mengoptimalkannya. Yang harusnya ini pemuda dengan banyaknya jumlah ini mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang memberikan harapan-harapan baru, tapi dengan banyaknya tersebut justru malah membuat kitanya kurang baik gitu bagi bangsa kita. Dan kalau misalkan bekal kita nggak cukup, malah kitanya mungkin akan tenggelam oleh pemuda-pemuda yang lain, yang seharusnya kita mampu berkolaborasi dengan ilmu yang sama-sama kita miliki agar siap menjadikan aksi yang baik dan juga positif untuk negeri. Namun, karena kitanya kurang mengisi nutrisi di kepala kita, sehingga malah kita menjadi beban bagi yang lain dan menghambat proses kolaborasi. Nah, Tarno.idn ini pun hadir untuk memberikan webinar yang mana fokusnya pada literasi, kesehatan, yang mana untuk menunjang kepemudaan. Mengisi nutrisi-nutrisi yang pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah pembelajaran dan juga sebuah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Dan hari ini temanya adalah menjadi pemuda harapan bagi Indonesia di masa depan. Ini tentu akan menjadi pertanyaan sebetulnya, dan juga ini akan menjadi sebuah jawaban kali ya. Memangnya yang dinamakan pemuda harapan itu yang seperti apa sih? Dan bagaimana caranya agar kita ini mampu menjadi pemuda harapan bagi Indonesia di masa yang akan datang. Nah, kita telah mengundang juga pembicara hebat kita, rekan saya juga ada Kang Yauri Dwi Arfiandi, dan tentunya banyak sekali beliau ini telah mengembangkan dan juga telah berupaya nih untuk menciptakan pemuda-pemuda bersama-sama gitu ya Bang Yori, sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan pemuda. Ini tujuannya tentu bagaimana Bang Yori, saya nanti dan juga teman-teman yang lain, pemuda-pemuda hari ini mampu memiliki nutrisi yang cukup nih untuk nanti dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, namun sebelum kita masuk ke sesi materi, saya akan menampilkan terlebih dahulu nih video dari sponsor kita, yaitu ada Ines Kosmetik. Sebentar ya.
Kulit kusam, gak lagi. Ines Exfoliating Lotion mengandung allantoin yang meremajakan kulit dan mengecil kulit kusam. Kulit kusam. Oke, sebentar. Kulit kusam, gak lagi. Ines Exfoliating Lotion mengandung allantoin yang meremajakan kulit dan mengecilkan pori-pori yang bekerja sebagai pelindung alami. Sebuah exfoliating lotion untuk menunjukkan cantik alami. Oke, nah sebentar saya tayangkan kembali videonya. Nah, berikut merupakan penampilan dari sponsor, ada video produk Ines ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang hadir hari ini, tentunya di masa pandemi tetap kita harus melakukan perawatan bagi diri kita, entah itu wajah ataupun badan kita, seluruh badan kita, karena kalau tidak dijaga, ini tentu akan, khususnya di masa pandemi seperti sekarang, tentu akan membuat badan kita menjadi kurang baik. Meskipun di rumah tetap harus dirawat, karena dengan kita mampu merawat badan kita dengan baik, ini tentu akan menjadikan kita ini lebih fresh, lebih siap untuk menghadapi hari setiap harinya. Nah, maka dari itu, gunakanlah produk Ines. Nah, teman-teman, nanti juga akan ada presentasi yang disampaikan oleh sponsor mengenai produk Ines ini, namun masih proses masuk, jadi silahkan nanti ditunggu terlebih dahulu untuk presentasi produk Ines-nya. Oke, nah mungkin teman-teman udah pada penasaran kali ya. Nah, bagaimana sih di masa pandemi seperti ini kita tetap bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang, menjadi pemuda yang pada akhirnya mampu memberikan suatu harapan, yang mana harapan ini bisa untuk diimplementasikan, dan yang mana implementasi tersebut adalah sebagai suatu tawaran gitu ya, suatu daya tawar bagi Indonesia untuk siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, sebelum kita masuk ke sesi materi, saya akan memaparkan terlebih dahulu CV pemateri kita. Bentar ya, teman-teman semuanya. Nah, oke, sembari menunggu teman-teman semuanya, ini dari produk Ines-nya telah hadir di tengah-tengah kita untuk kita dengarkan. Tadi telah ditayangkan juga video dari produk Ines ini, dan tentunya untuk teman-teman yang masih penasaran, karena tadi itu videonya ada 2 video yang diputar, dan itu durasinya hanya 15 detik, dan tentunya teman-teman ingin mengetahui lebih lengkap nih tentang Ines Kosmetik. Maka dari itu saya persilakan dari Kak Maret. Halo Kak Maret. Halo Kak Rohman, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Kak Maret lagi di mana Kak Maret? Di rumah berarti ya? Stay at home ya, di rumah aja. Nah, oke Kak Maret, tadi kita telah menampilkan video. Mungkin masih banyak nanti teman-teman yang penasaran, oleh karena itu dipersilakan nih Kak Maret untuk menjelaskan mengenai Ines Kosmetik. Oke, terima kasih Kak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Dan saya perkenalkan, saya Maret dari Ines Kosmetik. Tentunya di sini saya bahagia banget ya bisa bergabung lagi bersama Kak Rohman di sini, dan teman-teman semua tentunya. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Maret dari Ines Kosmetik, dan oke,
Di sini Ines Kosmetik adalah brand lokal kosmetik asli Indonesia. Kita diproduksi di Singosari, Malang, Jawa Timur ya. Sudah 23 tahun. Dari tahun 1998 hingga saat ini. Dan tentunya sudah bersertifikat halal dan sudah terdaftar di BPOM. Untuk produknya pokoknya banyak banget. Banyak banget ya. Ada produk make up, skincare, body care. Dan untuk produk make upnya sendiri itu semua produk untuk memenuhi kebutuhan kecantikan para perempuan Indonesia ya, karena kita Ines Kosmetik ingin mempercantik para perempuan Indonesia nih. Dan untuk produk skincare-nya tentunya banyak sekali rangkaian produk skincare yang bisa yang ada di Ines Kosmetik ya, untuk dan bisa disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing nih. Ada berminyak, ada jerawat, ada kering dan lain-lainnya ya. Dan di rumah aja itu bukan berarti kulitnya aman ya, terbebas dari apapun karena tidak keluar rumah gitu. Dan kalau di rumah aja justru karena jenuh dan lain-lain itu bisa merubah kondisi kulit kita ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, baik cewek maupun cowok, jangan sampai melupakan yang namanya skincarean di rumah. Produk rangkaian dari Ines Kosmetik itu banyak banget ya, bisa dipilih. Dan ada satu lagi tadi mungkin videonya sudah ditayangkan, itu exfoliating lotion, salah satu produk untuk kulit teman-teman supaya tidak kusam ya, menghilangkan flek, mengangkat sel kulit mati, dan meregenerasi kulit. Pokoknya bagus untuk semua produknya. Kalau misalkan masih kepo, bisa kunjungi ya websitenya Ines di www.ines.co.id atau follow Instagramnya @ineskosmetik dan Facebooknya juga. Dan jangan lupa kalau belum download aplikasinya Ines, ada di Play Store, silakan download. Di situ namanya My Ines. Dan kalau misalkan teman-teman ingin berbelanja produk Ines Kosmetik, silakan bisa di e-commerce yang tersedia di seluruh Indonesia ya. Kita ada di Shopee, Lazada, JD.id. Pokoknya di situ ada official store-nya Ines Kosmetik, dan tentunya sering sekali kita memberikan promo-promo diskon yang menarik ya. Dan kalau misalkan ingin langsung ke toko terdekat, kita juga tersedia di seluruh Indonesia ya, karena kita sudah tersebar. Dan kalau misalkan satu lagi, kalau pengen konsultasi mengenai kulit nih, lagi-lagi kalau di rumah itu belum tentu aman kulitnya, apalagi saat-saat pandemi seperti ini, bikin kita jenuh, bikin kita sering menggunakan masker setiap saat, itu bisa merubah kondisi kulit. Dan jangan lupa kalau misalkan ingin konsultasi lebih lanjut, bisa konsultasi ke saya gratis, nanti nomornya bisa saya share. Seperti itu aja dari Ines Kosmetik, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk Kak Rahman dan semua peserta webinar pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya dan salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Maret telah menjelaskan nih mengenai Ines Kosmetik. Jadi untuk teman-teman semuanya, seluruh peserta nih yang hari ini butuh skincare ataupun butuh make up dan lain sebagainya, jangan lupa gunakan produk Ines. Tadi bisa diakses ya, bisa belinya juga di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Bahkan di-download juga aplikasi Ines-nya, dan juga bisa menghubungi Kak Maret nih kalau misalkan mau konsultasi mengenai kesehatan. Seperti itu ya Kak Ines, Kak Maret ya, Kak Ines. Benar-benar Kak Rahman, benar. Oke, nah paling itu aja Kak Maret. Terima kasih banyak atas waktunya telah menjelaskan produk Ines Kosmetik. Semoga kita tetap bisa berkolaborasi lebih lanjut nih dalam program-program kita. Terima kasih banyak Kak Maret. Sama-sama. Oke. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita beralih untuk membacakan kembali CV dari pemateri ya teman-teman semuanya. Baik, saya akan tampilkan CV dari pemateri kita. Pemateri kita ini sudah terlihat ya Kang Yuri ya? Oke, nah pemateri kita ini bernama Kang Yauri Dwi Arfiandi. Beliau ini memiliki moto hidup, sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sangat sesuai ya teman-teman dengan tema kita hari ini, yaitu menjadi pemuda harapan bagi Indonesia di masa yang akan datang. Jadi memang ini juga betul-betul bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, Kang Yauri ini beralamat di Kampung Nagrak, RT 2 RW 6, Desa Sirnaraja, Kecamatan Cikwendei, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dan dengan kontak yang tertera dan media sosial yang bisa dihubungi yaitu @yauri_dwi_arfiandi dan Facebook Yauri Dwi Arfiandi. Nah, Kang Yauri ini hobinya itu olahraga,
ada bulu tangkis, lari, dan juga olahraga-olahraga yang lainnya. Nah, Kang Yauri ini pendidikannya sekarang sedang menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, tahun 2018 sampai sekarang, dan banyak sekali prestasi serta riwayat organisasi beliau. Nah, adapun prestasinya yaitu sebagai Paskibraka Kabupaten Bandung Barat tahun 2015, Paskibra PON Papernas Provinsi Jawa Barat, Peparnas Provinsi Jawa Barat tahun 2016, juara 1 Duta Genre Putra Jalur Masyarakat Kecamatan Cipendei tahun 2018, lalu juga juara pertama di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 juga, dan juara pertama juga nih Duta Genre Putra Jalur Masyarakat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Jadi banyak sekali ya prestasi beliau teman-teman semuanya. Nah, adapun organisasi yang beliau ikuti yaitu ada banyak juga, yaitu sebagai Wakil Ketua OSIS SMAN 1 Cisarua Bandung Barat periode 2015 sampai 2016, Ketua Angkatan Paskibraka Kabupaten Bandung Barat tahun 2015, Wakil Sekretaris Umum Bidang Organisasi Forum OSIS Jawa Barat periode 2016-2017, dan masih banyak lagi teman-teman yang bisa saya sebutkan. Ini sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Cipendei periode 2021 sampai 2022, Kepala Bagian Keagamaan Praja IPDN Kampus Sulawesi Utara 2019 sampai 2021, dan sebagai founder komunitas adiata.id asa jadi nyata. Nah, teman-teman bisa mengunjungi komunitas adiata.id ini di Instagramnya @adiata.id. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya mengenai Kang Yauri Dwi Arfiandi. Maka dari itu saya persilakan nih Kang Yauri untuk menyampaikan materinya. Halo Kang Yauri. Siap. Baik Mang Roman. Oke, siap mangga Kang Yauri untuk menyampaikan materinya. Siap Kang Rohman, izin share screen ya. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih yang terkhusus kepada Kang Rohman yang telah menyempatkan saya atau memberikan kesempatan saya untuk berbagi inspirasi. Walaupun di tengah pandemi, kita bisa sama-sama berbagi inspirasi, berbagi ilmu lewat via daring ini. Kemudian di sini tadi saya nggak usah lagi memperkenalkan karena tadi sudah disampaikan oleh Kang Rohman yang merupakan orang menginspirasi. Kalau menurut saya itu sedang menginspirasi, walaupun pandemi dia bisa menebarkan kebaikan melewati via daring. Jadi walaupun misalkan sekarang kita pandemi, tetapi tidak menjadi halangan kita untuk berbagi inspirasi kepada teman-teman semua, seperti itu. Baik, di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan di sini bukan berarti saya itu akan menggurui teman-teman semua, tetapi di sini hanya ingin berbagi diskusi, sharing-sharing. Apa sih atau misalkan menjadi pemuda harapan bangsa di masa depan itu seperti apa? Mari kita sama-sama belajar di ruangan Zoom ini. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan sama Kang Roman, saya merupakan praja, atau misalkan kalau misalkan di universitas lain itu sebutannya mahasiswa, tetapi kalau misalkan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yaitu sebutannya praja. Saya merupakan praja utama atau praja tingkat akhir di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Baik, selanjutnya menjadi pemuda harapan bangsa di masa depan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari pemuda itu sendiri. Pemuda. Ketika teman-teman mendengar pemuda, apa sih yang terbenak di dalam benak teman-teman? Jadi pemuda itu apa? Artinya apa gitu? Kalau misalkan saya di sini mengambil hanya satu referensi, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwasanya pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Jadi kita di sini, Kang Rohman, saya, kemudian teman-teman semua masih tergolong pemuda. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kondisi pemuda saat ini. Saya mengambil di sini hanya dua perspektif. Yang pertama, teman-teman bisa dilihat ini ada pemuda yang memang masanya yang ingin hura-hura, berbebas melakukan kegiatan apapun tanpa mengontrol dirinya sendiri, tanpa memikirkannya masa depannya sendiri. Dia
seenaknya dia melakukan hal-hal yang memang di luar batas seperti itu, teman-teman. Tetapi dilihat perspektif lain, ada sebagian pemuda, mayoritasnya semua muda, yaitu dia sedang mempersiapkan diri untuk di masa depan. Dia belajar dengan bersungguh-sungguh, kemudian kuliah dengan benar-benar untuk mencapai cita-cita yang dia inginkan. Seperti itu kondisi pemuda saat ini. Nah, dilihat dari kondisi pemuda saat ini, di sini saya hanya ingin menginspirasi teman-teman. Di sini saya memunculkan sosok pemuda yang menginspirasi pada saat ini. Hanya beberapa, walaupun kalau misalkan dibilang banyak, ya memang banyak pemuda-pemuda yang menginspirasi. Tetapi di sini hanya beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama di bidang politik. Kita mengetahui namanya Kak Aditya Halindra Farizki, di mana ini adalah sosok pemuda yang menginspirasi di umur yang masih muda. Dia dengan memberanikan diri menjadi bergelut di kemegahan pilkada bupati yang ada di Jawa Timur. Dia bergelut, kemudian dia ternyata terpilih. Dia menjadi Bupati Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Dan ini merupakan sosok pemuda yang menginspirasi. Kenapa? Karena merupakan bupati termuda di Indonesia. Bukan hanya di Jawa Timur ternyata, teman-teman. Tetapi dia menjadi bupati termuda di Indonesia. Dengan umur 29 tahun, dia sudah menjadi bupati. Kemudian di bidang lainnya, ada sosok pemuda yang lain. Ini di bidang sosial. Pasti teman-teman juga sudah mengetahui namanya Kak Muhammad Al-Fatih Timur. Dia ini, mohon maaf, ada seralat, itu Bupati Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, itu seharusnya tadi yang sebelumnya. Nah, ini merupakan sosok pemuda di mana dia di usia yang muda, dia mampu menciptakan inovasi, membantu orang lain, walaupun kita tidak bisa membantu secara langsung, tetapi dia memberikan wadah untuk kita bisa membantu dalam daring, atau bisa di rumah, dikirimkan dari rumah. Yaitu dia merupakan suatu orang muda yang mendirikan Kita Bisa. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, Kita Bisa itu merupakan platform sosial yang membantu, di mana ketika ada bantuan sosial, teman-teman kita yang membutuhkan, kita nggak perlu lagi harus datang ke kantor yang memang mewadahi untuk membantu, tapi kita bisa pasang saja di rumah, kemudian bisa lewat transfer uang atau berbentuk barang, nah bisa langsung melewati Kita Bisa. Ini merupakan sosok pemuda di bidang sosial. Kemudian di bidang yang lain, mungkin ini pemuda yang memang sedang terkenal juga, Kak Jerome Pauline Sijabat. Ya, mohon maaf, ini tadi ada ralat juga. Dia merupakan pemuda yang menginspirasi. Kalau menurut saya ini tuh orang-orang yang fleksibel atau humble, bisa semuanya. Dia selain dari YouTuber, dia merupakan pendidik. Dia pendidikan di Jepang. Terus kemudian selain dari Jepang, dia juga membuat konten-konten yang mengedukasi. Kemudian selain dari itu, dia juga seorang pengusaha. Selain dari memiliki sebagai YouTuber dan yang lain-lainnya, dia juga menjadi seorang pengusaha dan sekarang sudah mulai tersebar di mana-mana, yaitu namanya Menanti. Kemudian seperti itu. Nah, selanjutnya, dilihat dari tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya itulah sosok-sosok pemuda, hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Kemudian, kenapa sih pemuda itu sangat penting? Apa sih peran pemuda untuk bangsa ini, untuk negara ini? Nah, ada dua perspektif lagi. Kita harus melihat dua perspektif, di mana pemuda dalam sejarah, kemudian ada pemuda penerus bangsa Indonesia. Nah, kemudian pemuda dalam sejarah. Kita sudah mengetahui ada dua perspektif lagi, yaitu Sumpah Pemuda dan Perjuangan Kemerdekaan. Di mana Sumpah Pemuda ini awal mula ikrarnya semangat pemuda untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Digerakkan pada tahun 1908, yaitu organisasi Budi Utomo, yaitu untuk mewadahi, menghimpun seluruh pemuda untuk bersama-sama bersemangat untuk merebut perjuangan kemerdekaan. Kemudian perjuangan kemerdekaan. Sosok pemuda ini sangat penting sekali dalam sejarah, karena kemerdekaan negara Indonesia ini tidak lain tidak bukan keterlibatannya dari sosok pemuda.
Kalau misalkan tidak ada keterkaitan dari pemuda itu sendiri, mungkin negara kita tidak akan merdeka pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus. Karena pemuda inilah 17 Agustus ini bisa dimerdekakan karena pemuda, karena desakan-desakan pemuda. Sempat ada bentrok antara golongan tua dan golongan muda, yang di mana golongan tua yang ingin memerdekakannya itu sesuai dengan regulasi atau aturan-aturan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPUPKI sama PPKI, namun para pemuda ingin mendesak segerakan untuk memerdekakan. Dan pada akhirnya bisa satu persepsi, satu tujuan, dan pada akhirnya para pemuda ini menculik Bapak Soekarno sama Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dari sanalah langsung merumuskan untuk mengikrarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bagaimana pentingnya pemuda untuk bangsa ini, karena pada saat zaman dahulu juga pemuda sangat berperan penting dalam memerdekakan negara Indonesia. Nah, ini adalah satu quotes dari Bung Karno. Kita jangan pernah mewarisi abunya Sumpah Pemuda, tetapi kita harus mewarisi apinya Sumpah Pemuda. Nah, jadi kita harus banyak belajar dari Sumpah Pemuda, semangatnya pemuda. Tugas kita sebagai pemuda saat ini yaitu meneruskan, melestarikan semangat-semangat untuk memperjuangkan hak-hak yang positif untuk Indonesia ke depannya. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya, pemuda generasi atau pemuda penerus bangsa Indonesia. Di sini ada 4 poin, di mana pemuda saat ini harus menjadi agen of change, yaitu agen perubahan. Kita harus berani berubah dalam artian dari segi sikap, berubah dalam artian dari segi manapun. Kita harus berani berubah. Kemudian poin kedua, agent of development, kita harus menjadi pemuda yang membangun. Kita harus terlibat dalam pembangunan, baik secara pembangunan diri atau misalkan pembangunan dari masyarakat dan pembangunan negara, kita harus ikut andil dalam hal itu. Kemudian poin ketiga, agent of modernization, di mana kita harus pemuda tetapi bisa menyesuaikan dengan zaman. Kita jangan pemuda yang kuno, maksudnya dalam artian walaupun misalkan zaman itu silih berganti, sini-sini sudah berubah, kita harus menyesuaikan. Tetapi dalam artian, walaupun misalkan era modernisasi itu sudah semakin canggih, semakin sini, tetapi kita harus tetap etika, sikap, dan perilaku harus tetap terjaga. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu memiliki semangat yang tinggi. Di mana, ini tadi saya sudah bilang bahwasanya kita untuk memupuk semangat yang tinggi, kita harus banyak belajar. Pada saat dulu telah adanya Sumpah Pemuda, semangat-semangat yang telah dikobarkan pemuda-pemuda saat dulu itu harus tetap kita lestarikan dan kita implementasikan untuk saat ini. Nah, ini ada juga quotes, 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Nah, inilah sangat banyak sekali sangat pentingnya pemuda, harapan masyarakat Indonesia kepada pemuda. Bahkan kalau dibandingkan itu dengan 1000 orang tua, hanya 1 orang pemuda yang bisa mengubah dunia. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita ingin menjadi pemuda penerus bangsa Indonesia? Kuncinya 1, jadilah pemuda produktif. Kenapa harus jadi pemuda produktif? Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah memproduktifkan pada saat muda, insya Allah saya yakin nanti ke depannya kita sudah tinggal menata kembali, nggak usah ribet-ribet seperti itu, teman-teman. Yang pertama yang harus kita lakukan menjadi pemuda yang produktif, yang pertama sisihkan pendapatan untuk berinvestasi. Oh, ternyata ini, mohon maaf, kelewat. Yang pertama yang harus kita kelewatkan yaitu tidak lelah mencari ilmu dan belajar. Kenapa? Karena sekarang kalau misalkan dilihat di zaman sekarang, kapasitas seseorang itu bisa dilihat dari kualitas pendidikannya. Semakin kualitas pendidikannya baik, maka kapasitas dalam dirinya juga semakin baik. Seperti itu, teman-teman. Itulah pentingnya pendidikan. Bahkan sekarang pemerintah itu kan awalnya itu mewajibkan pendidikan itu minimal 12 tahun, itu sampai SMA. Tetapi kalau misalkan dilihat dari zaman, minimal itu melanjutkan ke S1 atau D4 atau strata yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, berani terhadap risiko. Nah, kita harus menjadi seorang pemuda
yang mengambil suatu keputusan itu dengan berani. Kita harus, tapi dalam artian berani di sini kita harus mengetahui dulu resikonya yang akan diambil. Karena setiap apa yang kita tindakan itu pasti ada resikonya sendiri. Nah, jadi dalam artian kita mengambil suatu keputusannya harus selektif karena di mana yang baik itu dan mana yang buruk. Kemudian yang selanjutnya berada di lingkungan positif dan bergaul dengan orang yang tepat. Ini artinya bahwasanya kita jadi pemuda, kita harus selektif dalam memilih teman, memilih lingkungan. Karena ketika kita tidak bisa mampu menyesuaikan diri, ketika kita ada dalam lingkungan yang salah, kita akan terbawa arus. Seperti itu teman-teman. Jadi manfaatkanlah ketika kita berada dalam lingkungan yang tepat, kemudian dengan orang-orang yang positif, ya manfaatkanlah untuk belajar, mengambil ilmunya dari mereka, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sisihkan pendapat untuk berinvestasi. Nah, kenapa sih investasi itu penting bagi seorang pemuda? Karena dalam artian ketika kita dari muda sudah berani untuk berinvestasi, itu ibaratkan kita sudah menabung untuk masa depan. Karena pada saat ini ketika kita tidak mempunyai uang, itu kita tidak bisa apa-apa. Memang uang itu bukan berarti segalanya, tetapi segalanya itu kalau misalnya tanpa uang tidak ada apa-apa, seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya mengajak kepada teman-teman untuk mulai berinvestasi, mulai menabung walaupun sedikit, tetapi setidaknya ada yang tersisihkan untuk investasi di masa yang akan datang, seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, nah, jadi seorang pemuda itu pada zaman milenial ini jangan mudah cepat puas. Ya, walaupun misalkan kita itu mempunyai suatu rencana, misalkan rencana ini sudah terlaksanakan atau telah kita lakukan, tetapi ketika kita sudah mencapainya semua itu jangan mudah cepat puas. Harus berani mengeksplor diri, harus berani mencari hal yang lain. Jadi ketika kita tidak mudah cepat puas, jadi kita itu ibaratkan kita udah untuk mengeksplor diri, kemampuan potensi yang ada dalam diri, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, milenial tidak ragu membuat keputusan. Nah, ini ada hubungannya sama berani mengambil risiko. Nah, ini artinya tidak ragu membuat keputusan karena kita sudah mengetahui atau kita sudah menyeleksi bahwasanya ketika kita ambil keputusan itu, maka kita akan tahu risikonya seperti apa. Jadi kalau misalkan setiap keputusan ada risiko-risiko, ya saya sarankan teman-teman harus ada skala prioritas. Misalkan ada suatu keputusan yang memang paling sedikit risikonya, seperti itu teman-teman. Kemudian ada satu lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu utamakan etika dibanding penampilan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya walaupun sekarang era zaman sudah semakin canggih, semakin sini, tetapi tetap yang namanya etika itu harus tetap kita jaga dibandingkan penampilan. Seperti itu teman-teman. Karena kualitas seseorang itu bisa ditunjukkan dari bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya menguasai soft skill. Nah, dengan zaman yang sudah canggih atau modernisasi ini, kita dituntut untuk mempunyai soft skill karena supaya menjadi dasar kita itu mampu bersaing dengan khalayak di luar. Kalau misalkan kita tidak mempunyai soft skill yang dimiliki, seperti hal kita itu mempunyai soft skill dalam teknologi khususnya seperti dalam desain, kemudian videografer dan hal-hal yang lain. Kalau misalkan kita mempunyai soft skill-nya itu, kita bisa mempunyai ciri khusus yang bisa membedakan dengan teman-teman khalayak yang lain di luar, seperti itu teman-teman. Nah, itulah salah satu poin-poin untuk belajar kita menjadi seorang pemuda yang produktif. Kemudian yang selanjutnya, kenapa sih harus produktif? Karena dalam kita melakukan hal-hal yang produktif itu ada manfaatnya, yaitu salah satunya yaitu mencegah dan mengobati distraksi. Kita mengetahui bahwasanya distraksi itu adalah pengalihan. Ketika kita stres di sini, tetapi ketika kita ada suatu hal bukan sikap ya, tetapi hal distraksi, kita bisa saja melakukan hal-hal yang negatif, seperti itu teman-teman. Ketika kita stres nih dalam satu ini, ingin meluapkannya, ingin
ingin yaitu meluapkannya, yaitu dengan cara mengalihkan, seperti hal ya jangan sampailah ketika kita langsung terjerumus ke nafza, kemudian bergaul bebas kayak gitu. Nah, itulah manfaatnya produktif. Kalau misalkan kita diranda distraksi, ya salah satunya jalannya kita harus menjadi pemuda yang produktif. Ya, itulah menjadi suatu obat atau hal-hal yang dapat mengobati maupun mencegah untuk terjadinya hal-hal yang negatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik, ini mungkin yang terakhir dari saya. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan. Jadi, manfaatkan masa muda ini untuk mempersiapkan masa depan. Gak apa-apa kalau misalkan kita tidak usah iri orang-orang sekarang hura-hura melakukan hal seenaknya, tetapi kita harus tetap pada komitmen diri bahwasanya gak apa-apa kita itu kehilangan masa muda, tetapi kita itu dalam artian sedang mempersiapkan masa depan. Itu dari Yasa Sigi. Terima kasih Kang Rohman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Kang Yauri. Tadi telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Tadi disampaikan ya teman-teman, lebih baik kita kehilangan masa muda dibandingkan kita kehilangan masa depan. Dan tentunya itu menjadi cambukan buat kita semua nih, untuk kita yang masih memikirkan, aduh, hari ini kayak gimana ya, hari ini kayak gimana ya, hari ini kita dapat apa ya. Nah, tapi kita lupa di masa depan kita ngapain ya. Nah, alangkah lebih baiknya kita mulai dari sekarang untuk mencoba memperbaiki diri kita nih, mencoba memperbaiki diri kita agar kita lebih siap untuk lebih mempersiapkan diri nih untuk menghadapi tantangan di masa depan dibandingkan kita hanya memikirkan masa sekarang aja. Karena masa sekarang ini yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita nantinya. Maka dari itu, mulailah dari sekarang untuk kita mempersiapkan masa depan kita. Oke, luar biasa sekali Kang Yauri tadi atas pemaparannya. Mungkin kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab aja ya Kang Yauri ya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan dituliskan di kolom berkirim pesan dan juga di kolom komentar dengan menuliskan nama _ pertanyaan. Oke, masih ditunggu. Nah, ini ada dari Budiman Dasrizal. Budiman Dasrizal dari asal instansinya tuh UIN Imam Bonjol. Pertanyaannya, apa saja yang harus dipersiapkan selain ilmu pengetahuan untuk menjadi pemuda harapan bagi Indonesia? Gitu, Kang Yori pertanyaannya. Sudah ditangkap ya? Siap sudah, Kang Rohman. Oke, mangga Kang Yori. Baik, terima kasih Kang Rohman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Budi ya. Dari Budi. Jadi apa saja sih yang harus kita punyai ketika kita menjadi pemuda harapan bangsa itu selain dari ilmu pengetahuan? Kalau misalkan pendapat dari saya pribadi, selain dari ilmu pengetahuan, kita harus tadi setelah saya jelaskan bersama bahwasanya selain dari pengetahuan kita harus mempunyai keterampilan yaitu soft skill. Karena di era zaman sekarang, yaitu zaman yang serba canggih teknologi, kita bisa mampu bersaing yaitu dengan mempunyai soft skill-nya itu sendiri. Karena soft skill ini bisa menjadi ciri khusus kita yang bisa membedakan kita dengan orang lain. Seperti itu. Mungkin itu Kang Rohman jawabannya. Oke, baik. Jadi memang kita tuh harus mempersiapkan soft skill juga ya, dan juga kemampuan kita dalam teknologi. Karena dengan kita memiliki dua hal tersebut, itu akan menunjang kita nih dalam mempersiapkan pemuda di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini atas nama Hamid Mubarok Habibi dari SMKN 1 Indusari, dari anak SMK nih kan. Pertanyaannya, ini kan berkaitan tentang pemuda harapan Indonesia. Gini Kak, biar pemuda zaman sekarang rasa nasionalismenya ada, itu bagaimana ya? Dikarenakan pemuda zaman sekarang banyak yang mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain, dan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia udah berkurang. Nah, mungkin jadi pertanyaannya dimulai dari gimana cara meningkatkan nasionalisme seseorang di masa sekarang gitu ya, yang lebih banyak mementingkan diri sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua itu, gimana caranya agar lebih empati dan juga peduli terhadap orang lain atau lingkungan sekitar gitu, untuk memberikan dampak dan menjadi pemuda harapan gitu, Kang Yel.
Baik, Kang Rohman, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hamid. Luar biasa pertanyaannya. Jadi bagaimana, yang pertama itu kan bagaimana cara memupuk jiwa nasionalisme. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara kita untuk menemukan kembangkan sikap peduli terhadap orang lain ya. Seperti itu ya Kang Rohman. Ya, baik, kalau misalkan menurut dari saya untuk memupuk jiwa nasionalisme, yaitu tadi saya sudah jelaskan bahwasanya kita harus banyak belajar dari Sumpah Pemuda yang telah kita lewati, bagaimana perjuangan-perjuangan pemuda pada saat zaman dulu memperjuangkan bangsa kita kemerdekaan, untuk memerdekakan bangsa kita, yaitu negara kita Indonesia. Nah, kita harusnya bersyukur bahwasanya kita sudah di zaman yang sudah melewati semua itu. Bayangkan saya ketika kita pada saat masih tergabung dalam zaman itu, mungkin kita juga akan merasakan bagaimana susah payahnya untuk memerdekakan. Dengan kita belajar atau memahami, merenungi semangat yang telah dikobarkan para pemuda pada saat zaman dulu, mungkin kita kedepannya akan terenyuh atau kemudian tergerak hati kita untuk meneruskan perjuangan yang sudah ditanamkan para pemuda pejuang pada saat zaman dulu. Kemudian seperti itu. Terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menumbuh kembangkan sifat peduli. Memang sih itu kembali ke diri kita masing-masing. Kalau misalkan dari saya, ya kita harus apapun ya, kalau misalkan kita dibiasakan awalnya kita itu orang yang acuh tak acuh, tetapi kalau misalkan saran dari saya, untuk menumbuh kembangkan itu, awali dengan hal-halnya itu melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, walaupun misalkan kita tidak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sosial, kenapa saya bilang sosial? Karena kegiatan sosial itu kan ibaratkan wadah kita untuk memupuk atau menumbuh kembangkan sikap peduli terhadap sesama. Nah, dalam kegiatan sosial ini, walaupun kita memang awalnya kita itu bukan basicnya lah untuk melakukan hal ini, tetapi saran dari saya paksakan. Ketika kita dipaksakan dan akhirnya terpaksa kita melakukan hal itu, kemudian terpaksa dan akhirnya jadi menjadi suatu kebiasaan. Nah, menjadi suatu kebiasaan atau budaya itulah akan menumbuh kembangkan sikap kita, yaitu sikap peduli terhadap sesama. Seperti itu, Kang Rohman, jawabannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Yauri atas jawaban yang diberikan. Jadi teman-teman semuanya tentu untuk kita menjadi pemuda harapan di masa yang akan datang ini tadi ya, kita harus lebih memaknai, menghayati mengenai Sumpah Pemuda kembali, agar kita bisa betul-betul nih dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Terus yang kedua tadi, memang mengenai kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan sekitar, ini akan sangat berkaitan erat dengan diri kita sendiri gitu. Dengan diri kita sendiri adalah bagaimana caranya kita mampu nih peduli terhadap sesama. Dan tentunya untuk menumbuhkan hal tersebut dimulai dari kepekaan kita terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Putri Fadilah. Putri Fadilah dari Universitas Andalas. Pertanyaannya, bagaimana membangkitkan jiwa pemuda harapan bangsa di saat kondisi pandemi seperti sekarang? Karena saat ini pemuda banyak yang dibatasi jarak karena COVID-19. Nah, ini yang pertama mungkin pertanyaannya bagaimana cara membangkitkan jiwa pemuda harapan bangsa di masa-masa krisis seperti sekarang, Kang Yuri, di masa pandemi. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar pemuda ini bisa meningkatkan solidaritas antar sesama, seperti itu. Baik, terima kasih Kang Rohman. Pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan dari Putri ya, dari Universitas Andalas, Sumatera Barat. Salam dari saya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan. Ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama itu cara membangkitkan pemuda harapan bangsa di era pandemi ini. Kemudian bagaimana cara meningkatkan solidaritas ya, itu Kang Rohman. Nah, yang pertama cara membangkitkan pemuda harapan bangsa di era pandemi. Kita tahu bersama bahwasanya ketika kita ingin diakui peran penting kita oleh masyarakat, yaitu kita harus melakukan aksi-aksi yang memang real nyata di lapangan. Tetapi kita harus menyadari bahwasanya sekarang sudah era pandemi, bahwasanya kita tidak bisa sembarang melakukan hal-hal kegiatan di lapangan secara langsung. Nah, untuk menyikapi hal itu, kita harus lebih lebih merenungi bahwasanya kenapa kalau misalkan kalau ada media sosial, kenapa kita tidak digunakan ya? Seperti hal
kegiatan ini Kang Roman yang dilakukan oleh platform Start Now IDN. Jadi ingin menjadi suatu platform yang memang mengajak pemuda-pemuda sekarang supaya dalam circle yang hal-hal yang positif, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi teman-teman yang memang ingin membangkitkan pemuda harapan supaya menjadi pemuda harapan bangsa, yaitu dengan memanfaatkan media sosial, kita bisa lakukan menginspirasi kepada banyak orang. Itu tidak seharusnya kita dalam pandemi ini kita langsung terjun ke lapangan, tetapi kita bisa memanfaatkan dengan media sosial, kita bisa bertemu dengan pemuda-pemuda lain via daring dan berbagi inspirasi, baik itu ilmu atau pengalaman-pengalaman, kita bisa berbagi kepada kepada teman-teman yang ada di luar sana seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan solidaritas. Nah, kalau misalkan dikaitkan lagi dengan masa pandemi, untuk meningkatkan solidaritas ya. Kalau misalkan kita itu kan ingin berbagi inspirasi ya. Misalkan terciptalah Kang Rohman nih, dia mempunyai atau mendirikan platform Start Now IDN. Nah, kemudian ada juga teman kita, misalkan saya nih Adiata, pendiri Adiata, platform media sosial juga ya, kita melakukan kolaborasi. Kalau misalkan kita kan mempunyai suatu kesamaan gitu kan. Kalau misalkan kita kolaborasikan itu kan semakin indah. Itu dalam artian secara tidak langsung itu tuh sudah memupukkan rasa solidaritas kita, bahwasanya kita ingin sama-sama bersama meningkatkan solidaritas, sama-sama menjadi pemuda harapan bangsa di masa depan. Seperti itu Kang Rohman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Yori atas jawabannya. Lalu kita lanjut juga nih ke pertanyaan dari Lydia Nurain Pontoh dari MA Asunah Gorontalo gitu. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, untuk kita menumbuhkan rasa kepekaan sosial dan juga untuk kita ini mengembangkan masyarakat, tentu kita harus mengubah perilaku buruk dari masyarakat itu sendiri. Nah, gimana sih caranya kita untuk mengubah pola pikir masyarakat dan juga perbuatan buruk masyarakat yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Jadi lebih ke bagaimana jadi promotor kebaikan dalam menggerakkan masyarakat gitu Kang Yori. Baik, terima kasih kepada Lydia dari Gorontalo yang telah menyampaikan pertanyaan. Di sini akan saya jawab. Pertanyaannya mungkin poinnya saya tangkap yaitu bagaimana cara mengubah pola pikir perilaku masyarakat ya, untuk kita itu semangat menebar kebaikan kepada masyarakat yang memang pola pikirnya yang masih negatif seperti itu. Kalau misalkan saran dari saya, karena kan kalau misalkan kita tiba-tiba secara langsung ngomong di depan umum bahwasanya ini baik-baik, mungkin dari perilaku masyarakat itu atau misalkan dari pola pikir masyarakat itu mungkin ada apaan sih itu gitu kan, sok-sokan menggurui kita. Nah, kalau misalkan dari saya, yang memang ini prosesnya memang sangat kalau menurut saya itu sangat berat karena tidak bisa kita lakukan langsung, tetapi harus ada proses-proses yang harus kita lewati. Yang pertama, kalau misalkan saran dari saya yaitu kita itu harus mempunyai teman dekat atau misalkan teman terdekat yang mampu kita ajak untuk bersama-sama memotori untuk berperilaku atau mengajak masyarakat itu supaya berperilaku pola pikir yang baik ke depannya seperti itu. Nah, kita lakukan cara dengan persuasi, pendekatan atau enggak kalau misalkan zaman era sekarang kan pemuda sekarang itu kan banyak kreasi lah, banyak kreativitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti hal kita tidak bisa kalau misalkan kita kan ngomong langsung di depan masyarakatnya langsung gitu, kayak kita sosialisasi ngomong di depan mereka secara langsung itu kan memang susah. Tetapi kita bisa melakukan dengan cara ya kita mengajak misalkan pemuda-pemuda atau misalkan teman-teman kita yang selingkungan kita ya kita ajak makan-makan atau apa kadang-kadang gitu kan, kita sampaikan bahwasanya ini hal ini itu negatif, itu nggak harus dilakukan, sebaiknya dilakukan dengan cara ini. Nah, itulah pendekatan persuasif yang memang itu hal yang kecil, tapi ketika kita dilakukan dengan secara konsisten itu akan berdampak ketika ke semua khalayak masyarakat seperti itu. Mungkin itu Kang Roman kalau misalkan dari saya sendiri yaitu dengan cara persuasif, mulai dari hal yang kecil yaitu secara personal, misalkan secara teman dekat, mungkin nanti ketika kita menyampaikan ke teman dekat kita atau misalkan secara personal kita sudah sampaikan, mungkin nanti teman yang
kita ajak yang personal itu bisa sampaikan ke teman-teman yang lain. Dan ketika itu dilakukan secara berurut, secara berkesinambungan, maka semua juga akan merasakan dampaknya. Seperti itu, Kang Rohman. Baik, terima kasih banyak Kang Youri atas jawabannya. Sangat luar biasa sekali ya, bahwa memang dalam kita membagikan atau mengajak masyarakat tuh dimulai dari circle terdekat kita terlebih dahulu gitu ya Kang Youri ya. Karena dengan kita membangunnya dari circle terdekat kita, ini akan membuat mereka mudah juga nih untuk reach, dan juga pada akhirnya mereka akan berani juga untuk ngajak teman-teman yang lain. Jadi kayak berkesinambungan, kita ngajak teman kita ngajak temannya lagi gitu ya Kang Yuri ya. Jadi kayak efek domino gitu. Ya, betul Kang Rohman. Oke, nah ini lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Royhatu Zakia dari Universitas Lampung. Pertanyaannya ini adalah, Kak, ketika kita ingin menjadi pemuda harapan bagi Indonesia, tentu kita harus atau perlu memanajemen diri kita agar tetap produktif. Nah, bagaimana nih Kak caranya agar kita bisa produktif di masa pandemi seperti ini? Gitu Kang Yori pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Kang Rohman yang telah menyampaikan pertanyaan. Ini pertanyaan dari Rohiyatu dari Universitas Lampung. Jadi poinnya bagaimana cara memanajemen diri untuk menjadi pemuda yang produktif. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya menjadi pemuda produktif itu ada hal-hal yang memang harus kita lakukan, mulai dari kita bisa berinvestasi mulai sejak dini, kemudian kita harus belajar berani mengambil resiko, kemudian berani mempunyai soft skill, kemudian mulai menata kegiatan-kegiatan setiap hari. Misalkan kita itu hari ini kita akan melakukan kegiatan apa dengan tertata, dengan rapi, kemudian ketika sudah dilakukan kegiatannya itu kita melakukan evaluasi apa yang harus kita perbaiki di hari esok kayak gitu. Semacam kayak hari ini tuh kita udah melaksanakan nih kegiatannya, misalkan kita, ini hal yang kecil ya, hal contoh yang kecil, misalkan kita sudah membuat schedule buat hari ini itu kita melakukan kegiatan apa-apa saja, kegiatan produktif apa saja yang harus kita lakukan. Misalkan kita sudah melakukannya itu, misalkan kita ambil di malam hari, apa yang perlu kita evaluasi sehingga yang menjadi bahan evaluasi itu bisa diperbaiki di hari yang akan selanjutnya. Seperti itu Kang Rohman. Kalau misalkan untuk cara memupuk memanajemen diri menjadi pemuda produktif itu seperti itu. Jadi lakukan hal-hal yang positif, jauhi hal yang negatif. Seperti itu teman Kang Rohman. Oke, jadi tips and trick-nya tadi ya telah disampaikan bahwa kita tuh harus membiasakan diri, istilahnya harus mendekati sesuatu hal yang positif gitu ya. Nah, jangan kita malah mendekati hal-hal yang negatif, karena tadi ya Kang Yori ya, kalau misalkan kita ngedekatinnya tuh pada hal yang positif, kitanya akan ke bawah positif gitu. Tapi kalau kitanya ngedekatin pada hal yang negatif, kitanya akan ke bawah negatif. Nah, ini lalu pertanyaan yang terakhir nih Kang Yori dari Heti Rahmawati Unugiri dari instansinya Unugiri Bojonegoro. Nah, ini pertanyaannya, menjadi seorang pemuda tentu kita harus memiliki akhlak yang baik. Sehingga bagaimana cara kita sebagai pemuda mengenai agar bisa memberantas korupsi yang terjadi saat ini gitu. Dan bagaimana pandangan Kang Yauri, bagaimana pandangan Kak Yauri ini mengenai pemberantasan korupsi hari ini. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita sebagai pemuda mampu memberantas korupsi di masa yang akan datang. Terus yang kedua, bagaimana caranya bagaimana caranya agar kita menjadi pemuda yang tidak korupsi. Dan yang ketiga, ini pandangan Kang Yauri nih tentang pemberantasan korupsi hari ini. Ada 3 pertanyaan gitu ya tentang korupsi. Luar biasa ya. Ya memang ini merupakan suatu masalah yang berat. KKN, yang salah satunya korupsi yang terjadi di negara kita yaitu Indonesia. Memang itu hal yang memang menjadi bukan budaya ya, memang berarti budaya lah di kalangan para pejabat yang memang melakukan korupsi. Tadi saya mengucapkan terima kasih Kang Rohman yang telah menyampaikan pertanyaannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Hetiah dari Unigiri Bojonegoro yang telah menyampaikannya. Yang pertama itu kan bagaimana cara memberantas korupsi. Kita itu selaku pemuda itu peran apa sih yang harus kita lakukan dalam memberantas korupsi. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara kita untuk tidak melakukan korupsi seperti itu ya Kang Rohman. Kemudian yang ketiga bagaimana yang ketiga itu apa Kang Rohman?
pandangan Kang Yauri pandangan tentang terhadap pemberantasan. korupsi. Ya. Pemberantasan korupsi saat ini ya. Baik, yang pertama, bagaimana sih peran kita sebagai pemuda untuk memberantas korupsi saat ini? Ya, kalau misalkan kita tahu bersama kita hanya masyarakat biasa. Ya, kalau misalkan kita kan mempunyai mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu kan yang namanya pemberantasan korupsi itu kan kita harus laporkan berjenjang. Makanya kalau misalkan ketika nanti teman-teman ketika memilih suatu dewan yang akan mewakili kita di masa yang akan datang, yaitu pilihlah dengan yang memang benar-benar dia bisa amanah dalam menjalankan tugasnya. Jadi apapun aspirasi atau laporan dari kita itu bisa disampaikan mungkin ke pejabat yang melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Ya, caranya seperti itu teman-teman, bahwasanya ketika kita pada saat muda ini, kalau misalkan kita melihat dari para pejabat yang memang kita mempunyai bukti yang kuat dari data-data yang telah kita kumpulkan, ya kita selayaknya ya kita laporkan ke Dewan Rakyat itu, atau enggak mungkin kita bisa menyampaikan aspirasi kepada badan atau instansi yang memang jelas-jelas di sana ranahnya itu di dalam pemberantasan korupsi. Karena kalau misalkan di Indonesia kan kita tahu bersama bahwasanya ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kita bisa lakukan aspirasi kita, sampaikan aspirasi kita. Jangan sampai kita melakukan aspirasi tetapi dengan cara-cara yang anarki, ya cara-cara yang arogan, kayak semacam merusak pagarnya atau apa gitu. Kalau misalkan selama itu bisa dilakukan dengan persuasif, dengan cara yang baik, ya kita lakukanlah cara-cara yang baik seperti itu. Kemudian bagaimana sih untuk menjadi pribadi yang memang anti korupsi? Sebetulnya sih kalau misalkan sekarang kita tahu bersama bahwasanya kalau misalkan kita seorang mahasiswa atau misalkan saya sebagai peserta didik kedinasan, itu dalam kurikulum, kalau nggak salah ya, kalau misalkan saya salah ya tolong sampaikan saja, itu tuh dalam setiap kurikulum, dalam mata pelajaran itu sudah dimasukkan pendidikan anti korupsi. Mungkin teman-teman bisa mengambil ilmunya dari sana, yaitu belajar dari pendidikan anti korupsi. Kalau misalkan itu dari segi ilmu pengetahuan, misalkan kita cara memupuknya dari kehidupan sehari-hari bagaimana sih? Ya kalau misal kehidupan sehari-hari ya misalkan gini, kita itu kan melakukan suatu organisasi, terus kemudian di organisasi itu pasti ada suatu kegiatan, kemudian dalam kegiatannya itu misalkan kita itu ada rencana anggarannya, kemudian kita diamanahkan sebagai bendahara, ya kita lakukan dengan amanah, jangan sampai ada yang kurang ataupun tiba-tiba ada yang lebih, kemudian seperti itu. Hal itu tuh bisa belajar memupuk kita untuk tidak korupsi. Terus korupsi itu bukan hanya dari segi uang, teman-teman. Ternyata korupsi juga dari segi waktu. Misalkan kita itu ada rencana melakukan olahraga, misalkan olahraganya itu kita rencananya 1 jam, tetapi kita dilakukannya 1,5 jam, itu sudah menjadi suatu korupsi waktu. Soalnya kalau misalkan kita terlalu berlebih, kalau misalkan kita sudah mempunyai rencana yang memang di hari itu, berarti kegiatan-kegiatan lain akan terhambat. Itulah salah satu korupsi, karena dengan ketidaksesuaiannya apa yang kita lakukan, kalau misalnya itu ada kelebihan, itu yang namanya korupsi. Seperti itu teman-teman. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu pandangan saya terhadap korupsi saat ini, yang memang negara kita itu sudah termasuk negara yang memang banyak sekali perilaku korupsi. Walaupun misalkan di negara lain ada yang lebih parah, tetapi negara kita itu terbilang negara yang paling banyak sekali korupsi. Ya, intinya gini teman-teman, kalau misalkan kita melihat ada suatu fenomena itu, melihat dari para pemimpin kita, dilihat dari pemimpin kita, baik itu kita mendapatkannya dari informasi melalui televisi atau misalkan berita-berita informasi yang menyampaikan bahwasanya ini ada suatu terjadi ketika suatu fenomena atau peristiwa korupsi, ya kita kalau misalkan pandangan pribadi ya, kalau misalkan kita sebagai masyarakat gitu kan, ya kita buanglah bahwasanya kita belajar dari orang lain itu. Jangan sampai kita belajar dari pengalaman sendiri. Jangan sampai gitu, seperti itu. Jadi ketika kita melihat dari informasi itu dari televisi atau misalkan media informasi,
Ya, berarti hal itu jangan kita lakukan pada saat nanti kita kalau misalkan kita menjadi seorang pemimpin. Bahwasanya hal itu memang sangat negatif atau misalkan jangan sampai kita lakukan karena itu hal yang negatif seperti itu teman-teman. Banyak sekali belajar dari suatu pengalaman-pengalaman yang sedang dulu itu yang bisa menjadi penghalang kita ketika kita menjadi seorang pemimpin, jangan sampai kita melakukan korupsi. Seperti itu teman-teman. Begitu Kang Rohman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Yauri atas jawaban yang disampaikan tadi mengenai korupsi ya teman-teman. Memang korupsi ini menjadi permasalahan yang banyak terjadi nih di Indonesia hari ini, tapi justru dengan hal tersebut kita yang harus mampu berupaya sekuat tenaga nih sebagai seseorang yang nantinya akan menjadi pemuda di masa yang akan datang agar siap menghadapi tantangan tersebut gitu ya. Dan bagaimana cara kita mengubah mindset dimulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Karena korupsi tidak hanya korupsi dari jenis uang saja, tapi juga banyak hal-hal yang lainnya. Seperti contohnya yang tadi dicontohkan waktu ya. Jadi kita mulai korupsi ini jangan memulai korupsi sejak dini gitu ya dari hal-hal yang terkecil pun. Oke, terima kasih banyak Kang Yauri atas jawaban yang disampaikan. Lalu kalau tadi dari apa-apa yang telah disampaikan, tanya jawabnya telah selesai. Kita lanjut mungkin ke sesi kesimpulan terlebih dahulu. Di sini saya mengambil kesimpulan dari materi pada hari ini bahwa menjadi pemuda harapan di masa yang akan datang itu tentunya kita harus mengetahui dulu potensi yang kita miliki itu apa. Tadi juga disampaikan bahwa dengan 1000 orang tua bisa mencabut Semeru dari akarnya, tapi dengan 10 pemuda ini bisa mengguncangkan dunia. Maka dari itu, kita sebagai seorang pemuda adalah sosok-sosok juara, sosok-sosok harapan, dan tumbuhkanlah mindset tersebut dan mulai tanamkan pada diri kita masing-masing bahwa kita adalah individu yang siap menjadi pemuda harapan di masa yang akan datang. Dan tentunya di masa bonus demografi seperti ini, kita harus mengembangkan diri kita dan juga kita harus memulai dari sekarang karena hari ini adalah cerminan di masa yang akan datang. Sehingga lebih baik kita bercapai-capai di hari ini, lebih baik kita kehilangan masa muda kita hari ini dibandingkan kita kehilangan masa depan kita karena kita tidak mempersiapkannya di hari ini. Oke, mungkin itu saja kesimpulan pada webinar hari ini. Mungkin saya berikan kesempatan lagi kepada Kang Yauri untuk memberikan closing statement-nya. Mangga Kang Yauri. Baik, terima kasih kepada Kang Rohman. Ya, saya mengapresiasi kepada teman-teman yang memang sudah sampai dari awal sampai akhir menyaksikan kegiatan webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua itu merupakan suatu orang-orang yang memang beruntung, yang memang ingin mempersiapkan diri untuk menjadi pemuda harapan bangsa di masa yang akan datang sesuai tema kita yang telah kita sampaikan. Bahwasanya memang jadilah pemuda yang produktif karena kalau misalkan kita mau menjadi suatu orang yang pemuda yang produktif, kalau misalkan kita laksanakan dengan baik, ya kita apapun yang ingin kita harapkan, apapun yang kita inginkan di masa yang akan kita inginkan, yaitu akan tercapai. Jadi begitu teman-teman, tetap menjadi pemuda yang produktif, jadilah idaman pemuda yang diharapkan oleh masa depan kita, yaitu karena kalau tadi kata Kang Rohman kan kita itu akan menyongsong, bahkan bukan menyongsong lagi ya. Jadi kita itu saat ini sedang ada peristiwa bonus demografi yang dimana kelebihan penduduk di mana usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia yang tidak produktif. Nah ini merupakan suatu kesempatan bagi bangsa Indonesia. Kalau misal ini menjadi bangsa yang maju, kita harus memanfaatkan bonus demografi ini. Karena kalau misalkan kita dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka nanti akan menjadi suatu aset bangsa kita di masa yang akan datang. Kalau misalkan kita tidak bisa mampu untuk memanfaatkan bonus demografi ini, akan menjadi beban bagi negara kita Indonesia. Satu lagi, ini ada quotes dari Pak Anies Baswedan, yaitu merupakan Gubernur DKI Jakarta, di mana dia menyampaikan pentingnya pemuda, di mana dia mengatakan bahwasanya anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tak menawarkan masa lalu, tetapi anak muda itu menawarkan masa depan. Ya, terima kasih Kang Rohman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Yauri atas closing statement-nya sangat luar biasa ya. Tadi juga menyampaikan quotes dari Pak Anies Baswedan. Oke, selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat kepada Kang Yauri sebagai bentuk apresiasi dari startno.idn. Berikut saya share screen terlebih dahulu untuk sertifikatnya. Nah,
Saya mewakili tim Startnol.idn mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Yauri yang telah berkenan untuk menjadi pemateri di Startnol.idn. Saya serahkan sertifikat ini secara daring. Boleh diterima Kang Yauri. Sekali lagi saya haturkan terima kasih banyak. Terima kasih Kang Roman. Oke. Sukses selalu ya. Amin, amin. Sukses juga Kang Yauri. Nah, barusan telah diberikan sertifikat untuk pemateri kita yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya kita sampai ke akhir sesi dalam webinar hari ini, yaitu sesi penutupan. Nah, sebelum ditutup, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai Ines Kosmetik ya, sponsor kita. Karena kita tidak akan berjalan tanpa adanya sponsor ini. Nah, telah terlihat ya, teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman semuanya, jadi Ines Kosmetik ini memberikan voucher mencapai 20% dengan syarat dan ketentuan dan juga menggunakan kode voucher sw.el.jabr.01 masa berlakunya sampai akhir Agustus ini dengan syarat ketentuan transaksi belanja melalui WA 0813 2113 7064 diskon 20% khusus untuk produk exfoliating lotion dan juga diskon 10% untuk semua produk selain exfoliating lotion, dan juga free ongkir sampai 20.000 untuk minimal pemberian 125.000, dan juga shopping voucher ini tidak dapat digabungkan dengan promo Ines Kosmetik lainnya. Nah, itu merupakan penyampaian dari Ines Kosmetik, lalu selanjutnya saya akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai pemberian e-sertifikat. Nah, untuk teman-teman semuanya, sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, teman-teman harus mengisi JIFOM evaluasi, yang mana JIFOM evaluasi ini akan disebarkan kepada teman-teman melalui kolom komentar di esok hari pada pukul 8 pagi. Jadi silakan teman-teman untuk hadir kembali hari esok dan mengisi form evaluasi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, lalu selanjutnya teman-teman kami informasikan kembali bahwa Startnol.idn ini setiap minggunya menyelenggarakan webinar. Jadi silahkan cek Instagram kami @startnol.idn untuk webinar-webinar selanjutnya. Mari kita tingkatkan kapabilitas kita sebagai pemuda agar siap menjadi pemuda harapan dan juga menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kang Yauri. Ya, terima kasih Kang Roman. Nuhun.